Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadrat Ardiansyah. Saya NIM 2021 08 01 180 Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan judul makalah saya, yaitu penggunaan kalimat efektif pada awam. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada suara yang tidak mengenakan atau kalimat saya yang tidak enak. Saya minta maaf. Di sini saya akan share screen PPT saya. Di sini kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga maknanya dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Yang menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembaca secara tepat sehingga pendengar atau pembaca memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Menjelaskan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengeluarkan gagasan sesuai dengan diharapkan oleh penulis atau si pembaca, pencerah. Jadi kalimat efektif itu bisa disimpulkan kalimat yang tadinya itu bisa dibilang boros atau kalimat yang berlebihan dan dijadikan kalimat efektif atau kalimat baku. Di sini struktur kalimat ada subjek. Subjek adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, sosok benda, suatu hal, suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Contohnya, adikku sedang melukis, adiknya subjek, meja di kantor besar, mejanya subjek, yang berbaju hitam polos, dosen saya, yang subjeknya dosen. Di sini ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu untuk melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku tokoh atau benda dalam suatu kalimat. Predikat ini kayak kata hubung dari subjek ke objek. Jadi nggak bisa subjek ke langsung ke objek. Bisa sih, tapi kayak kurang tepat. Kayak kurang gitu deh. Jadi subjeknya predikatnya ini jadi kayak kata hubung subjek antar objek. Jadi kayak contohnya kucing melompat, keluarga senang minggu malam, putri cerita, kita tenggelam dalam keadaan aman. Di sini objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi P objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau kausa. Letak objek selalu di belakang P yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib dihadirkan O seperti pada contoh di bawah ini. Jadi objek ini sebelum predikat yang tadi, jadi tanpa predikat tidak ada akan objek. Jadi contohnya seperti Raffi menimang, arsitek merancang, juru masak merebus. Verba transitif menimang, merancang, dan menggoreng pada contoh tersebut adalah P yang menuntut untuk dilengkapi unsur rangkaian pada ketika kalimat itulah yang dinamakan objek. Jika P diisi oleh verba intransitif, O tidak diperlukan. Itulah sebab sifat objek dalam kalimat dikatakan tidak wajib hadir. Verba intransitif mandi, rusak, pulang yang menjadi P dalam contoh berikut tidak menuntut untuk melengkapi. Pakai mandi, laptopku rusak, saudaranya pulang. Di sini pelengkap. Pelengkap ini ya bisa dibilang pelengkap objek adalah bagian kalimat yang melengkapi P letak pelengkap umumnya di belakang P yang berupa verba. Posisi seperti itu juga ditepati oleh O dan jenis kata yang mengisi pel dan O juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa nominal, atau klausa. Namun antara pel dan O terdapat perbedaan. Jangan coba ini. Ketua Rohis membacakan doa, SPO. Banyak proposal penerapan Pancasila, SPPL. Kalau kalimat aktif A dan B yang pel dan O-nya sama-sama diisi oleh nomina Pancasila. Jika kalimat aktif hanya kalimat yang menempatkan Pancasila sebagai O, ubahan kalimat A menjadi kalimat pasif dan sebagai berikut. Pancasila dibacakan oleh Ketua Rohis, SPPL, posisi Pancasila sebagai pel pada kalimat.
B. Tidak bisa benar-benar menjadi berdasarkan hal. Contoh berikut adalah kalimat gramatikal. Pancasila dilaksanakan oleh banyak orsos. Hal lain membedakan L dan O adalah jenis pengisinya. Selain diisi oleh nomina dan frasa nominal, pelengkap dapat juga diisi oleh frasa adjektival dan frasa konvensional. Sini ada keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya unsur didapat. Menerangkan SPO dan PEL. Posisi bersifat bebas dapat diawali di tengah atau di akhir kalimat. Jadi kayak keterangan ini kayak memberikan subjek, predikat, objek ini. Jadi kayak saya ingin memasak di dapur. Sayanya subjek, ingin memasak predikat, di dapurnya itu objek. Semuanya keterangan. Ciri-ciri kalimat afektif. Yang pertama, ketatabahasan. Ketatabahasaan merupakan faktor penting dan mendasar dalam kalimat afektif. Salah satu contoh ketidakefektifan kalimat karena tidak sesuai dengan aturan tata bahasa adalah adanya pemakaian akhir kan dan yang salah. Contohnya, dosen kritik sastra menugaskan kami membuat makalah. Jika dikaitkan ciri pertama dengan efektif, kedua contoh kalimat tersebut kurang efektif. Adapun perbaikannya adalah sebagai berikut. Dosen kritik sastra menugasi kami membuat makalah. Jadi ada perbedaan ya, kan menugaskan ini tidak efektif, menugasi yang efektif. Jadi dosen kritik sastra menugasi kami membuat makalah. Kedua, kesatuan gagasan atau kesepadanan. Berkaitan dengan keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesatuan adalah tepatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide, itu kalimat boleh panjang atau pendek. Menggabungkan lebih dari satu kesatuan bahkan dapat mempertentangkan kesatuan yang satu dan yang lainnya asalkan ide atau gagasan kalimat tunggal. Penutur tidak boleh menggabungkan dua kesatuan yang tidak mempunyai hubungan sama sekali ke dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, kehematan. Kehematan dalam pengertian kalimat ini berarti hemat dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Jadi ya bisa dibilang tadi kalimat filter, kalimat yang tidak boros atau kalimat hemat. Yang keempat, kesejajaran atau keparalelan adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Secara singkat, kesejajaran berkaitan dengan kesamaan unsur-unsur yang digunakan secara konsisten dalam kalimat, baik itu dari bentuk kata, jenis-jenis kata, dan imbuhan maupun makna kata. 5. Ketegasan atau penekanan dalam kalimat efektif adalah penonjolan ide pokok, misalnya dengan pengulangan kata, repetisi, dan penggunaan partikel penekan. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat. Keenam, kecermatan adalah kalimat tersebut tidak mengandung tafsiran gandu atau ambigu. Contohnya, adik membawa dua karung beras, dan perbaikannya menjadi adik membawa 2 lembar karung beras. Yang ketujuh, yang terakhir ini kepaduan atau koherensi adalah hubungan timbal balik yang jelas antara unsur-unsurnya sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contohnya, hidup jangan mengharapkan akan belas kasihan orang lain. Itu contoh yang tidak efektif ya. Perbaikannya itu hidup jangan mengharapkan belas kasihan orang lain. Jadi ada bedanya ya. Hidup jangan mengharapkan belas kasihan orang lain. Hidup jangan mengharapkan belas kasihan orang lain. Jadi akannya ini dihapus ya. Yang B, surat itu saya sudah terima kemarin, menjadi surat itu sudah saya terima kemarin. Jadi bedanya itu surat itu sayanya dihapus ya, diubah. Surat itu saya sudah terima kemarin menjadi surat itu sudah saya terima kemarin. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.